Shalom Bapak Ibu dimanapun berada, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa di tahun yang baru yaitu tahun 2021. Dan saya berharap di awal tahun ini Bapak Ibu semua dalam keadaan aman dan sehat dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu siapkan hati pikiran untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi seperti berikut ini. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ini bacaan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya kasih tema providensi Allah atau pemeliharaan Tuhan. Mengapa saya kasih tema ini? Karena sebenarnya saya itu melihat dan merenungkan peristiwa beberapa waktu lalu yang sudah terjadi, yaitu kelahiran anak saya, Stanley. Saya ingat ketika dia lahir, saya ada pelayanan di Bali, kemudian langsung pulang dan keesokan malamnya istri saya itu melahirkan dan anak saya itu kepalanya keluar di rumah. Dan mobil harus dibawa oleh sepupu saya berlawanan arus dan sampai ke salah satu rumah sakit di kota Bandung. Yang menariknya adalah sampai di rumah sakit tersebut, dia tidak bisa lagi diturunkan dari mobil dan dia harus melahirkan di mobil. Di dalam, dengan segala cahaya yang terbatas, istri saya melahirkan anak saya, yaitu Immanuel Pierre Stanley, yang namanya juga sangat menarik. Dia kuat seperti batu karang, karena Tuhan yang menyertai. Itu arti nama anak saya. Tapi ketika dia melahirkan dengan selamat, semuanya, ibunya selamat, anaknya selamat. Di luar berkata alhamdulillah, di dalam mobil berkata puji Tuhan. Ketika orang berkata puji Tuhan, itu rasa syukur. Dan di tahun 2021, sebenarnya di awal tahun kita bersyukur. Mengapa? Karena kita sudah melewati 1 tahun yang dimana Tuhan sertai kita memasuki tahun ini. Dan ketika saya mengingat momen-momen beberapa tahun lalu, saya melihat providensi Allah yang Allah nyatakan bagi istri saya maupun anak saya. Dan saya ketika membaca ini, saya ingat ketika bangsa Israel, khususnya teks ini bicara tentang nyanyian Siara. Ini teks bicara ketika orang datang mau beribadah di bait Allah, mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Israel yang berkaitan dengan Yerusalem pada saat itu. Dan mereka berjalan menaiki tangga menuju bait Allah. Dan nyanyian-nyanyian inilah yang dinyanyikan. Nah, ketika nyanyian ini dinyanyikan dengan bahasa Ibrani, Sir Lama Alot atau nyanyian Siara, bagi saya ini nyanyian yang luar biasa. Tapi dikatakan di situ, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tadi saya katakan pemeliharaan Allah. Nah, ketika saya mengalami dan melihat pemeliharaan Allah terhadap istri dan anak saya, ketika kita melewati tahun 2020 dan masuk tahun 2021, kita juga pasti mengalami banyak pemeliharaan dan penyertaan Allah yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, keluarga kita, bahkan juga
orang-orang yang dimana cukup dekat dengan kita, yaitu anak maupun istri kita yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga, ya jangan sakit hati, karena kita juga bisa tetap mengalami pemeliharaan Tuhan dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja yang dapat kita pelajari dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 sebagai bukti providensi Allah bagi kehidupan orang percaya? Sekali lagi, apa saja yang dapat kita pelajari dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 sebagai bukti providensi Allah bagi kehidupan orang percaya? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari pembacaan teks pada saat ini, hal yang pertama yaitu pertolongannya atau pertolongan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan siaran ini bisa melihat di ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Ya, di ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua di Mazmur 121. Saya baca ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya ingat ketika anak saya Tio berusia 2 tahun. Dia mainannya jatuh di kolong sofa. Dan dia tidak bisa mengambil mainannya. Ketika dia kesulitan, dia tidak berdaya, dia memanggil saya. Dengan dia memanggil saya, kemudian dia menarik tangan saya dan dia menunjukkan tempat di mana mainannya jatuh. Dan saya mengambil mainannya. Dia begitu bersuka cita, dia begitu bahagia. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada, saya ingat baik-baik ketika anak saya mengalami kendala, mengalami persoalan, mengalami masalah. Ya, hal yang mungkin bagi dia tidak sanggup atasi. Dia datang meminta pertolongan kepada sang bapaknya. Karena dia tahu bapaknya punya kapasitas yang cukup untuk mendorong kursi sofa tersebut. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ketika kita memasuki tahun 2021, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu persoalan apa yang terjadi. Kita tidak tahu tantangan apa yang terjadi. Apapun tantangan, apapun persoalan yang kita alami atau hadapi. Seperti pemazmur menuliskan ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Dia sadar bahwa Allah sumber pertolongan, bahwa Allah sumber kekuatan, bahwa Allah sumber solusi dari setiap tantangan, dari setiap persoalan. Ketika dia mengalami satu hal yang dimana merasa takut, dimana dia tidak berdaya, nyanyian siara ini menunjukkan bagaimana orang percaya bergantung kepada Tuhan, trust to God. Tapi juga orang percaya bukan hanya percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, tetapi betul-betul pasrah kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Maka daripada itu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, di dalam memasuki tahun 2021 ini, jangan pernah berjalan sendiri. Minta pertolongan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta anugerah Tuhan. Maka kasih, anugerah dan pertolongannya cukup bagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Seperti anak saya Tio tadi, ketika mainannya jatuh dia minta pertolongan dan dia mendapatkan pertolongan. Ketika Mazmur 121 ini, yang dimana nyanyian siara ini menunjukkan bahwa bagaimana orang meminta pertolongan kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pemberi hidup mereka. Jadi saya percaya ketika kita memasuki tahun 2021 ini, saya percaya bahwa ketika kita memohon pertolongan Tuhan, Dia Allah yang sama yang sudah bekerja di tahun 2020, Dia pun Allah yang sama yang akan menolong kita untuk melewati tahun 2021 dan bahkan keluar sebagai pemenang. Ketika ada tantangan, ada persoalan, ingat pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi jangan pernah ragu meminta pertolongan Tuhan. Kalau Bapak Ibu meminta pertolongan manusia, ada kalanya ada imbalannya, ada balas jasanya. Tapi ketika Bapak Ibu meminta pertolongan Tuhan, Dia selalu bersedia menolong Bapak Ibu tepat dan indah pada waktunya. Seperti tadi saya kasih contoh, anak saya Tio meminta. Nah, jadi
Providensi Allah yang pertama yang bisa kita lihat, yaitu pertolongannya di dalam kehidupan kita orang percaya. Hal yang kedua, apa saja yang dapat kita pelajari dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 sebagai bukti providensi Allah bagi kehidupan orang percaya. Hal yang kedua kita lihat baik-baik. Perhatikan Bapak Ibu, saya baca di ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah penjagamu. Ya, Tuhanlah penjagamu di ayat 3b sampai 5, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak akan terlelap. Wow, hebat sekali. Ketika kita menjadikan Tuhan itu penjaga kita. Israel menjadikan Tuhan penjaganya. Penjaga mereka tidak terlelap. Penjaga mereka tidak tertidur. Penjaga mereka tidak lengah. Mengapa? Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang sanggup menjaga mereka. Yang sanggup meluputkan mereka dari segala bahaya. Yang sanggup memberikan perlindungan yang aman bagi mereka. Bahkan dikatakan di situ, penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau di ayat 6. Pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari tahun 2020 sampai 2021. Sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Jadikan Tuhan penjagamu. Jadikan Tuhan pemeliharamu. Jadikan Tuhan Allah yang berkarya atas hidupmu. Libatkan Tuhan. Mengapa? Ketika kita berkata providensi Allah, pemeliharaan Allah, Allah selalu bersedia mau menjaga kita. Allah selalu bersedia mau melindungi kita. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Saya ingat ketika saya usia 2 tahun. Dan saya itu dibesarkan oleh ayah saya karena mama saya meninggal ketika saya usia 3 bulan. Nah, dan dulu di Kupang itu khususnya di Amarasi. Di daerah Tunbaun itu belum ada listrik seperti sekarang. Jadi ketika kami pulang dari rumah keluarga. Dan jarak rumah keluarga dengan rumah kami itu sekitar 3 sampai 4 kilo. Nah kalau kami pulang tidak ada listrik, oborlah yang menjadi solusi penerangan di jalan kami. Kalau pakai senter baterai habis, oborlah solusinya. Jadi supaya kami bisa jalan pulang dengan selamat. Dan saya tidak mengalami luka atau bahaya dari gigitan ular. Karena kami jalan itu bukan jalan aspal yang bagus. Tapi masih jalan setapak. Dan memang dulu juga ada jalan aspal yang sudah bagus pun. Tetap ada ular karena di kiri kanannya hutan. Supaya saya tidak terluka. Dan hidup saya tidak dalam bahaya. Bapak saya ada kalanya menggendong saya. Ada kala menaiki saya di atas pundaknya dan suruh saya duduk sambil megang obor. Dan kami berjalan. Dia selalu menjaga saya agar luput dari segala bahaya. Dia selalu menjaga saya agar terhindar dari segala hal yang tidak di mana menguntungkan saya atau merugikan saya. Mengapa Bapak saya lakukan? Karena rasa sayangnya, karena rasa cintanya, karena rasa kasihnya kepada saya sebagai seorang anak. Jauh dari Bapak saya, Allah lah pencipta kita. Allah lah sumber kehidupan kita. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Dia Allah yang bertanggung jawab. Sejak Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Sebelum Dia menciptakan manusia. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia dari hari pertama sampai hari ke-6. Sebelum manusia paling terakhir. Dia sudah menyediakan semuanya itu. Supaya apa? Bentuk pemeliharaan Dia terhadap ciptaan yang serupa dan segambar dengan Dia, yaitu manusia. Dia sudah begitu bertanggung jawab. Libatkanlah Allah di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu, di dalam segala aspek hidupmu. Jadikanlah Dia penjagamu. Maka engkau akan mengalami yang namanya providensi Allah atau pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya sangat kagum karena apa? Dia tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur, penjaga Israel. Demikian pun penjaga kita. Bahkan Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia dikatakan situ penjagamu di sebelah tangan kananmu. Di ayat yang kelima. Ya, tidak ada matahari yang menyakiti engkau pada waktu siang
atau bulan pada waktu malam. Ia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami kecelakaan. Ia selalu menjaga nyawamu. Bahkan dikatakan di ayat yang terakhir, ia menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Libatkanlah dia di dalam hidupmu. Jadikan dia penjagamu. Dan alami providensi Allah dalam hidupmu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan di sini adalah apa saja yang dapat kita pelajari dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 sebagai bukti providensi Allah bagi kehidupan orang percaya. Ya, di tahun 2021 ini. Yang jaminan pastinya, poin yang ketiga adalah dikatakan di ayat yang ketujuh. Ya, di ayat yang ketujuh, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tapi perhatikan kembali di ayat yang kelima bagian B. Dikatakan situ, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, kata naungan paling sederhana. Itu Bapak Ibu bisa lihat contoh ketika seekor elang yang terbang di angkasa mengintai anak ayam di bawah di daratan. Ketika elang itu terbang dan ada anak ayam beserta dengan induknya, maka anak ayam itu akan lari mendekati induknya dan masuk di bawah kepak sayap induknya, dan induknya menutupi mereka dengan baik. Nah, itu naungan. Naungan itu menjaga, melindungi, ya, menaungi, ya, agar dia terhindar dari segala bahaya atau meluputkan. Nah, Bapak Ibu, yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga pantas di kalimat selanjutnya, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi naunganmu. Maka bukti providensi Allah bagi kehidupan orang percaya yang ketiga adalah, ya, Tuhanlah yang menjadi naunganmu. Nah, kalau Tuhan yang menjadi naunganmu, apa bahaya yang dapat menyakiti engkau? Apa hal yang begitu menakutkan untuk engkau hadapi di tahun 2021 ini? Tidak ada. Mengapa? Karena Dia Allah yang berperkara untuk menolongmu. Karena Dia Allah yang berperkara untuk menjagamu. Karena Dia Allah yang berperkara untuk menunjukkan naunganmu. Dialah naunganmu. Maka pastikan benar-benar providensi Allah itu menjadi nyata di dalam kehidupanmu. Amin. Pastikan benar pertolongan Allah nyata atas kehidupanmu. Amin. Pastikan benar bahwa Allah lah penjagamu. Jadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang providensi Allah, ada 3 hal penting yang tadi saya sudah sampaikan. Pertolongannya, penjagaannya, dan juga naungannya. Dan kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini dapat memberikan kekuatan, bahkan pedoman, pegangan bahwa Dia Allah yang akan memelihara hidupmu, yang akan menyertaimu dalam menjalani tahun baru ini, yaitu tahun 2021. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kiranya firman ini dapat memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah belajar tentang providensi Allah atau pemeliharaan Allah bagi kehidupan orang percaya. Dan nyanyian siarah di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Dari situ kami belajar 3 hal, bahwa sumber pertolongan kami adalah dari Engkau, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan juga Engkau juga adalah sumber penjaga kami. Engkau juga adalah sumber naungan kami. Dan biarlah memasuki tahun 2021 ini, kami betul-betul melibatkan Engkau sebagai pemelihara dan Tuhan bagi kami. Di dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, di dalam pelayanan kami, di dalam segala aspek hidup kami. Biarlah kami terus meminta providensi Allah berlaku atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhir kata selamat tahun baru dan selamat menjalani hari ke depan di tahun 2021 ini bersama Tuhan
Jadikan dia pemelihara atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.